Sidang Pengadilan Negeri Kota Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan terdakwa saudari Sela Angelina pada hari Selasa 22 November 2022. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk tidak mengaktifkan alat-alat komunikasi hal-hal yang mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demikian jalannya persidangan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada kali pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa saudari Sela Angelina pada hari ini, Selasa 22 November 2022, menyatakan terbuka untuk umum. Kepada terdakwa dipersilakan untuk menduduki kursi sidang. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa? Betul, Yang Mulia. Mohon tunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacara. Ini perkara saudara akan dipersidangkan di pengadilan negeri. Jadi segala sesuatu yang tidak dalam perjanjian ini mohon didengarkan dengan baik. Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap akan keluhannya? Sudah siap, Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 338 KUHP mengenai tindakan penganiayaan hingga korban tewas dengan masa tahanan maksimal 7 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Baik, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut hukum? Mengerti, Yang Mulia. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat mengikuti persidangan? Baik, sehat, Yang Mulia. Bagaimana saat hukum? Apakah saudara melakukan pembelaan? Betul, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum untuk pembelaannya. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Setelah dilakukan tes, terbukti bahwasannya terdakwa dalam sedang pengaruh alkohol, dan hal ini menunjukkan bahwa pada saat kejadian berlangsung, terdakwa dalam kondisi sedang tidak sadarkan diri. Dan hal ini menunjukkan bahwasannya terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Terima kasih. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan tuntutan? Baik, ada Yang Mulia. Dalam kasus ini terdakwa dalam keadaan tidak sadar, akan tetapi penganiayaan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dapat dibuktikan bahwa terdakwa memiliki dendam hingga terdakwa melakukan tindakan impulsif yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu, saya memiliki barang bukti. Ini merupakan pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban hingga korban meninggal dunia. Sekian dari kami, terima kasih. Penuntut umum, apakah saksinya sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Saksi dipersilakan memasuki kursi saksi. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? Baik, sehat, Yang Mulia. Apakah saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, apakah benar Anda bernama Rosa Natalia, berusia 20 tahun, bekerja sebagai asisten rumah tangga? Betul, Yang Mulia.
Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpahi terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap Yang Mulia. Baik saudari saksi, ulangi setelah saya. Baik Yang Mulia. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk kembali. Baik, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan, mohon untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Pertanyaan pertama, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya adalah asisten rumah tangga dari keluarga Ibu Sela. Pertanyaan kedua, sudah berapa lama Anda mengenal dan tinggal dengan terdakwa? 7 tahun. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui tentang terdakwa yaitu orang yang tertutup dan pendiam. Ibu Sela juga memiliki temperamental yang buruk, yaitu sering marah-marah tidak jelas. Ibu Sela juga memiliki pekerjaan yang tidak jelas, tidak seperti adiknya yang memiliki pekerjaan yang cukup bagus. Silakan pada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan untuk saksi. Saksi, silakan beritahukan kapan terjadinya dan bagaimana terjadinya kronologi kejadian tersebut. Pada waktu itu, pada pukul 8 pagi hari Selasa tanggal 9 Desember, saya baru pulang dari pasar. Pada saat itu, saya ingin menaruh tas belanjaan saya di dapur. Pada saat saya di dapur, saya mendengar percekcokan antara Ibu Sela dan adiknya. Tak lama kemudian, saya pun mendengar suara jatuh, lalu saya panik. Lalu setelah mendengar pertikaian antara terdakwa dan korban, apa yang dilakukan saksi pada saat itu? Pada saat itu, di ruang tamu saya melihat Ibu Sela dan adiknya saling memukul. Tak lama setelah itu, Ibu Sela pergi ke dapur mengambil pisau dapur lalu menusuk adiknya sebanyak 2 kali di bagian dada dan perutnya sehingga banyak sekali darah yang keluar oleh adik Ibu Sela. Setelah itu, saya langsung lari keluar rumah meminta pertolongan. Pada saat di luar saya melihat Ibu RT. Hubungan antara Ibu Sela dan adiknya memang kurang baik karena kan Ibu Sela ingin menuntut hak warisan kepada adiknya, tetapi adiknya merasa Ibu Sela ini belum pantas untuk menerima harta warisan dari keluarganya. Baik, terima kasih atas kesaksiannya, atas persaksiannya. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada saksi, apa iya pada saat kejadian berlangsung terdakwa juga dipukuli oleh korban? Terima kasih. Iya betul, Ibu Sela dan adiknya saling memukul. Jadi, berdasarkan informasi dari pihak keluarga bahwasannya terdakwa memiliki catatan medis yang menunjukkan bahwasannya terdakwa dipukuli oleh korban hingga tulang pipinya patah. Dan ini menunjukkan bahwasannya pada saat kejadian berlangsung bukan hanya terdakwa yang terluka, namun korban juga memiliki luka. Instruksi Yang Mulia, korban memukul bukan hanya terbawa emosi, tetapi suatu bentuk perlindungan diri dari tindakan terdakwa yang dilakukan kepada korban secara tiba-tiba. Jaksa penuntut umum, mari dengarkan lagi pertanyaan dari penasehat hukum. Baik Yang Mulia, mohon maaf, saya ingin bertanya kembali kepada saksi, bagaimana kondisi dan keadaan terdakwa pada saat kejadian berlangsung selama kejadian. Terima kasih. Baik, pada saat itu keadaan Ibu Sela sangat mabuk dan tercium sekali bau alkohol yang sangat menyengat. Dalam keadaan mabuk dikatakan bahwa kesadaran terdakwa juga terganggu. Karena ini mungkin juga dapat menjadi pertimbangan yang mulia hakim untuk mempertimbangkan kembali kasus ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesaksiannya. Selanjutnya, apakah saksi kedua hadir pada saat ini dan siap memberikan saksinya? Baik Yang Mulia, saksi kedua sedang berada dalam luar negeri, tetapi sudah bersedia untuk hadir dan siap untuk menghadiri sidang hari ini dalam via online.
pertama silakan kembali ke bangku, dan kepada saksi kedua silakan memberikan kesaksian. Bagaimana kabar saudari saat ini? Apakah siap untuk melangsungkan pengadilan? Siap, Yang Mulia. Berdasarkan pasal 190 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap, Yang Mulia. Baik, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan, mohon untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Benar, Yang Mulia. Pada saat itu saya sedang berada di luar rumah di sekitaran RT. Terdengar dari kejauhan bahwa ada yang meminta tolong. Pada saat itu saya langsung pergi ke sumber suara. Pas saya sampai di situ, saya langsung menanyakan kepada beliau, "Di sini ada masalah apa?" Beliau langsung menjawab, "Di sini ada kejadian di mana Ibu Vira dan adiknya yang berkelahi, dan Ibu Vira pun menusuk perut adiknya dengan..." Pas saya mendengar berita tersebut, saya langsung terkejut. Setelah itu, saya pergi ke rumah korban. Pas saya sampai di rumah korban, saya langsung melihat adiknya sudah sekarat, dan juga terlihat darahnya sudah menyebar kemana-mana. Pada saat itu, saya langsung bergegas untuk menelpon ambulan. Di saat saya menunggu ambulan datang, saya langsung mengecek kondisi dari korban tersebut. Setelah mengecek kondisi dari korban, bahwa korban tersebut sudah meninggal, dan juga terdapat Ibu Vira berada di lantai atas. Di saat itu, Bu Vira sudah menyadari bahwa kelakuan dia perbuat terhadap adiknya sudah salah. Terima kasih atas kesaksiannya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada permintaan terakhir yang ingin disampaikan? Baik, ada Yang Mulia. Tetap pada tuntutan awal yang mengacu pada kasus penganiayaan korban hingga korban tewas yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai pasal 338 KUHP yang melakukan tindakan pidana pembunuhan. Sekian, terima kasih. Pada penasihat hukum, apakah ada pembelaan terakhir yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Terdakwa memang terbukti bersalah, namun dengan segala hormat Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali sebab pada saat kejadian berlangsung terdakwa sedang dalam keadaan mabuk berat. Terima kasih. Pada terdakwa silakan menduduki kursi terdakwa. Baik, agenda sekarang pembacaan keputusan final. Kepada terdakwa dipersilakan untuk berdiri. Dalam menyatakan terdakwa Sela Angelina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pembunuhan terhadap adiknya sendiri. Keputusan penjatuhan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 338 KUHP mengenai penganiayaan dan pertikaian hingga korban tewas. Terdakwa Sela Angelina ditetapkan sanksi hukuman selama 5 tahun 6 bulan penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan dan barang bukti dikembalikan pada pemilik. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Batam pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh kami Jian Azaran Darini Sarjana Hukum selaku Ketua Hakim, Winona Immanuela Sarjana Hukum, dan Desi Natalie Sarjana Hukum, masing-masing selaku hakim anggota. Dengan ini keputusan resmi ditutup. Hari ini 22 November Pengadilan Negeri Kota Batam berakhir dengan hasil terdakwa dijatuhkan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Kepada seluruh hadirin dipersilakan berdiri.